Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dan Bapak Direktur serta jajarannya. Kami di sini ucapkan sangat berterima kasih kepada Ibu dan Bapak Direktur sudah menyempatkan hadir di pertemuan kali ini. Kami di sini dari Divisi SDM akan menampilkan sebuah proposal pelatihan yang berjudul Pelatihan Peningkatan Strategi Pemasaran pada Staf Divisi Pemasaran Mentari Sosalen pada tahun 2022. Untuk di sini kita akan membahas dulu latar belakang atau sejarah dari Mentari Stosalen. Stosalen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti, berdiri sejak pada tahun 2005 yang bertepatan di kawasan Cimahi Selatan. Bisnis properti adalah bisnis yang bergerak di bidang kepemilikan aset. Untuk contohnya seperti tanah dan bangunan. Mungkin sarana dan prasarana juga termasuk ke dalam bisnis properti yang ada di dalamnya, jadi satu kesatuan pada perusahaan Mentari Stosalen ini. Nah, di sini untuk langkah-langkah untuk pengorganisasian pelatihan, yang pertama ada training dan analisis, materi, metode, pelatih, fasilitas, peserta, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk yang pertama, di sini ada TNA yang akan dijelaskan oleh Ibu Leni. Kepada Ibu Leni, silakan. Baik, terima kasih Bapak Irsan. Selamat siang kepada para direktur beserta jajarannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leni Anjani dengan NIM akhir 172. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan dilakukannya pelatihan atau analisis kebutuhan pelatihan. Sebentar. Nah, Mentari Sentosalen ini mengalami masalah terkait dengan penurunan penjualan yang mengakibatkan target penjualan bulanan menjadi tidak tercapai. Nah, Bapak Ibu sekalian, dapat dilihat pada slide bahwa penjualan properti Mentari Sentosalen ini pada bulan November mengalami penurunan sebesar 20%. Nah, setelah dilakukan analisis, penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan staf divisi pemasaran, baik itu soft skill dan juga hard skill dari staf divisi pemasaran dalam menentukan strategi pemasaran. Nah, masalah utama pada staf divisi pemasaran yaitu yang pertama, konten dan promosi yang dilakukan tidak menarik perhatian masyarakat luas yang menjadikan kurangnya minat pembelian bagi pelanggan, terutama bagi pelanggan baru. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketika masyarakat mencari informasi mengenai properti, website Mentari Sentosalen ini tidak muncul pada halaman utama pencarian, sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi terkait dengan properti dari Mentari Sentosalen. Nah, maka dari itu, solusi dari permasalahan tersebut yaitu kami, Divisi SDM, akan melakukan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan soft skill dan juga hard skill dari staf pemasaran yang akan berdampak pada meningkatnya penjualan properti dan nantinya akan tercapai juga target penjualan bulanan pada bulan-bulan berikutnya. Nah, dari permasalahan tersebut, dari permasalahan yang terjadi pada staf divisi pemasaran tersebut, maka akan ada dua materi yang akan diberikan kepada staf pemasaran pada saat melakukan pelatihan. Nah, yang pertama yaitu materi mengenai strategi promosi. Nah, pada materi strategi promosi ini terdapat 5 subpokok bahasan yang akan menjelaskan mengenai cara dan tips melakukan promosi atau pemasaran. Nah, pemberian materi strategi promosi ini menjadi solusi terbaik bagi para staf pemasaran, di mana para staf pemasaran ini diharapkan mampu untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat melalui konten iklan maupun promosi yang menarik, informatif, dan juga sesuai dengan target pemasaran. Nah, lalu materi yang kedua yaitu mengenai Search Engine Optimization atau SEO. Nah, pada materi kedua ini, staf pemasaran akan diberikan pengetahuan mengenai apa itu SEO dan bagaimana cara menerapkan SEO pada website perusahaan. Nah, SEO sendiri merupakan teknik yang sangat tepat digunakan pada website perusahaan, di mana dengan menggunakan teknik SEO ini,
website perusahaan akan muncul pada halaman utama pencarian, sehingga website perusahaan akan sangat mudah ditemukan dan dikunjungi oleh masyarakat yang sedang mencari informasi mengenai properti. Nah, dengan pemberian dua materi tersebut kepada para staf divisi pemasaran, diharapkan penjualan pada bulan berikutnya akan terus meningkat dan sesuai dengan target penjualan bulanan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis kebutuhan pelatihan dan juga materi pelatihan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada Bapak Irsa. Baik, terima kasih kepada Ibu Leni atas penjelasannya. Untuk selanjutnya di sini ada metode. Untuk Ibu Nur, saya persilahkan untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih Pak Irsan atas waktunya. Sebelumnya selamat siang kepada Direktur beserta jajarannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode. Metode yang digunakan oleh pelatihan kali ini yaitu ada dua, yaitu coaching dan konseling. Coaching sendiri merupakan pengarahan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk melatih para karyawannya dan membantu mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi. Lalu, melalui pelatihan ini, karyawan diharapkan dapat meningkatkan potensi dan kualitas diri supaya memberikan kinerja yang semakin baik lagi. Dalam penerapan coaching ini biasanya diberikan bersamaan dengan konseling. Nah, konseling sendiri yaitu pemberian dukungan dari manajer untuk membantu seorang karyawan untuk mengatasi suatu masalah pribadi di tempat kerja atau masalah yang muncul akibat dari perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerjanya. Agar kedua hal ini dapat berjalan dengan baik, maka pelatihan dan penyaluran perusahaan akan menunjukkan divisi khusus untuk bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Lalu alasan memilih dua metode ini dikarenakan metode ini cocok dengan permasalahan yang ada di perusahaan Mentari Sentosa Land. Dan metode ini adalah solusi dari permasalahan yang ada. Lalu di sini ada tujuan coaching. Untuk tujuannya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama untuk mendukung pembelajaran karyawan agar para karyawan dapat meraih tujuan pribadi maupun profesional. Lalu tujuan yang kedua agar para karyawan dapat semakin produktivitas dalam melakukan pekerjaannya sehingga diperlukan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga diperlukannya coaching. Lalu tujuan dari konseling sendiri yang pertama ada untuk membantu karyawan dalam memahami kinerjanya, menemukan tempat untuk berkeluh kesah, serta memperbaiki hubungan sesama rekan kerja. Lalu yang kedua, dapat membantu saat ada opsi pengambilan keputusan. Tujuan yang ketiga yaitu dapat memberikan solusi atau masukan untuk para karyawan untuk memperbaiki kinerja kerja mereka. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Irsan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur yang telah menjelaskan dengan sangat baik. Di sini ada pelatih yang akan dijelaskan oleh Ibu Suci. Kepada Ibu Suci, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irsan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Nurama Askenisa dengan NIM akhir 1. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu Direktur Utama beserta jajarannya, di sini yang pertama saya akan memaparkan mengenai pelatih. Sebelumnya, kami, staf pemasaran beserta manajer pemasaran telah melakukan rapat evaluasi di divisi kami yang menunjukkan adanya masalah dari divisi kami, yaitu menurunnya penjualan di bulan November ini. Oleh karena itu, manajer pemasaran merencanakan untuk melaksanakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kembali penjualan di perusahaan kami. Tugas dan peran pelatih dituntut untuk
berhasil dalam pelatihan ini. Oleh karena itu, untuk mensukseskan pelatihan ini, dibutuhkan pelatih yang dapat membimbing dan memotivasi, serta menambah pengetahuan, serta meningkatkan keterampilan peserta pelatihan. Di dalam program pelatihan yang kami ajukan, yang bertindak sebagai pelatih itu adalah manajer pemasaran divisi kami sendiri, yaitu Dr. Andes Muhammad Ihsan, STMM. Baik, yang selanjutnya itu adalah fasilitas. Karena dalam program pelatihan yang kami ajukan, itu kita termasuk ke dalam off the job training, yaitu di luar perusahaan, yaitu di meeting room World Coffee Indonesia. Maka fasilitas yang kami butuhkan selama proses pelatihan ini berlangsung, yaitu ada hard copy materi, lalu ada laptop, ada infocus, meja, kursi, lalu kertas HPS, ada HTK, dan juga Google Form. Boleh next? Nah, yang terakhir itu mengenai peserta. Yang telah saya sampaikan bahwa di dalam divisi kami itu terdapat masalah dalam penjualan yang dianggap manajer itu sebagai salah satu kurangnya keterampilan para staf kami. Maka di dalam pelatihan ini yang menjadi peserta pelatihan yaitu para staf di divisi kami, yaitu ada Ibu Leni, Ibu Suci, Ibu Putri, dan juga Ibu Nur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada Bapak Ihsan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Suci yang telah menjelaskan. Yang selanjutnya di sini ada pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Bapak Abdul. Kepada Bapak Abdul Hafiz, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Hafiz dengan NIM akhir 173. Yang saya hormati kepada Bapak Direktur dan staf jajaran yang saya banggakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di pelaksanaan pada perusahaan kami yaitu melaksanakan 2 hari. Yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 10 sampai selesai, yang bertempatan yaitu di meeting room World Coffee Indonesia. Nah, untuk susunan acara kegiatan yang pelaksanaan hari pertama yaitu ada 6. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan manajer, pemasaran materi Sentosalen, yang ketiga pemberian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup, yang keenam ada sesi dokumentasi. Lalu pelatihan pada hari kedua yaitu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 10 sampai selesai. Nah, untuk susunan acara pada hari kedua yaitu tidak jauh berbeda dengan susunan acara pada hari yang pertama. Nah, di sini juga ada rancangan anggaran biaya. Perusahaan kami juga di sini telah memaparkan rancangan anggaran biaya, yaitu yang pertama ada biaya pemateri, kuantitasnya yaitu 2 hari dengan total harga 200.000. Lalu yang kedua ada biaya MC, dan yang kuantitasnya itu 2 hari dengan harga 100.000. Lalu yang ketiga ada sewa meeting room, kuantitasnya 2 hari dengan harga 500.000. Yang keempat ada kertas HPS A4, kuantitasnya 1 rim, harga 50.000. Lalu yang kelima ada pulpen dengan harga 12.000 dan total akhir semuanya yaitu ada 2.262.000. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Bapak Ihsan. Terima kasih kepada Bapak Abdul yang telah menyampaikan. Untuk selanjutnya di sini ada evaluasi yang akan dijelaskan oleh Ibu Putri. Kepada Ibu Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu Direktur dan jajarannya. Perkenalkan, saya Putri Harno Mulandari dengan NIM akhir 212. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi pelatihan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program pelatihan.
evaluasi dilakukan ketika program pelatihan selesai dilaksanakan. Perusahaan mengadakan pelatihan bagi para pegawainya tentu ingin pelatihan tersebut membawa hasil yang positif. Maka untuk mengukur efektivitas itu sangat penting untuk memastikan pelatihan tersebut membuahkan hasil. Sehingga ada beberapa indikator keberhasilan suatu program pelatihan, diantaranya yang pertama reaction, mengukur bagaimana para peserta pelatihan bereaksi kepada pelatihan tersebut. Tentu saja perusahaan menginginkan para peserta itu merasa bahwa dengan diadakannya pelatihan ini mereka merasa dibantu untuk berkembang. Lalu yang kedua ada learning, mengukur apa saja yang telah dipelajari setelah dilakukannya pelatihan. Dalam hal ini peserta mampu menerapkan materi yang telah disampaikan. Lalu yang ketiga ada behavior. Hal yang dapat dievaluasi adalah seberapa jauh para peserta itu berkembang setelah diadakannya pelatihan. Para peserta pelatihan ini berhasil meningkatkan penjualan setelah menerapkannya materi di pelatihan. Lalu yang keempat, yang terakhir ada organizational result. Hasil akhir dari sesi pelatihan ini mampu meningkatkan strategi penjualan yang berdampak pada meningkatnya penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Irsan. Terima kasih kepada Ibu Putri Harnum yang telah menjelaskan sangat baik, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan divisi SDM yang telah menyampaikannya dengan sangat baik juga. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada Ibu dan Bapak Direktur yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini, yang telah menyaksikan secara langsung. Dan saya harap Ibu dan Bapak Direktur menyetujui proposal pelatihan yang kami ajukan. Untuk selanjutnya, di sini kami ada sedikit gambaran tentang pelatihan yang kami ajukan. Pagi pada para karyawan. Pagi ini saya akan meminta para staf untuk melaporkan perkembangan penjualan pada bulan November. Pada Ibu Putri, saya persilakan. Baik, saya akan melaporkan hasil perkembangan penjualan pada bulan November ini, di mana pada bulan November ini penjualan mengalami penurunan sebesar 20%. Jadi apa penyebab turunnya penjualan tersebut? Berdasarkan data yang saya peroleh dari statistik viewers sosmed, bahwa jumlah viewers pada bulan ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, jadi hal tersebutlah yang menjadikan minat beli dan penjualan menjadi turun. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi menurut saya masalah yang dihadapi saat ini kurangnya strategi promosi. Jadi strategi promosi yang dilakukan itu sangat kurang. Maka dari itu kalian harus memahami penggunaan SEO. Maka dari itu solusi yang tepat untuk hal tersebut adalah diadakannya pelatihan mengenai masalah yang dihadapi saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para masyarakat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Khairi. Di sini saya diamani sebagai MC pada acara rapat hari ini. Sebelum ke acara ini, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu program acara pada hari ini. Kepada MC untuk sambutannya, sebagai moderatornya jadi bakal melakukan pelatihan. Terima kasih kepada staf pemasaran telah hadir di waktu. Untuk di sini kita melakukan pelatihan meningkatkan strategi pemasaran pada staf divisi pemasaran yang tadi selesai pada tahun 2022. Untuk materi yang pertama di sini akan membahas strategi sosial media. Seperti yang kita tahu, promosi melalui media sosial itu sangat cepat ya, seperti diketahui oleh banyak orang, mau dari anak kecil sampai dewasa. Juga tahu ya, karena pada zaman sekarang udah lumrah ya dengan sosial media itu. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas dulu Facebook.
Karena PSBB itu Mengenai panggilan promosi, seperti apa yang kita bicarakan dalam. Jadi yang semuanya akan pakai dari luar. Dalam artian lain, Yang bertanya mengenai keyword yang digunakan dalam teknik SEO, apa saja jenis kata kunci atau keyword yang harus kita ketahui dan kita gunakan supaya penggunaan teknik SEO itu lebih efektif. baik, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Ibu Leni. Jadi SEO ini memiliki 5 jenis kata kunci. Yang pertama itu adalah kata kunci umum. Dan saya untuk acara latihan kali ini. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.